Maka di sini ya terjadi penyelisihan terhadap tauhid ya dari masa ke masa itu adalah tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ubudiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh cuman sebutkan di sini ya, cuman sebutkan di sini satu apa? Satu jenis tauhid. Kenapa? Karena yang beliau dapatkan pada masanya juga yaitu kesyirikan dalam ibadah. Kesyirikan dalam ibadah. Sebagaimana ya telah ma'ruf ya atau telah kita ketahui pada masa Syekh itu berbagai macam kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang sufi maupun orang-orang apa? Ya, tarekat-tarekat ghulat ataupun orang-orang Syiah yang merajalela pada masa beliau dengan disembahnya kuburan atau berbagai macam kesyirikan-kesyirikan di dalam ibadah pada masa beliau. Makanya Syekh ya rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab banyak menulis kitab dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah. Untuk apa? Untuk mendakwahkan tauhid pada masa itu. Ya, untuk mendakwahkan tauhid pada masa itu. Ya, seperti apa? Kitab beliau tentang Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, kemudian Kitabut Tauhid ataupun Al-Usul Ats-Tsalatsah, Qawaidul Arba, Usulus Sittah, ya. Syekh memfokuskan diri beliau dalam ya mendakwakan tauhid. Kenapa? Karena memang terjadi pada saat itu adalah kesyirikan di dalam ya tauhid, yaitu berkaitan dengan apa? Al-uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wakadha fi asrina, dan seperti itu juga pada zaman kita. Maka ya kita hendaklah prioritas juga masalah tauhid. Syekh menyebutkan satu jenis tauhid di sini bukan berarti beliau tidak mengetahui jenis tauhid yang lain. Beliau tahu, hanya saja penyebutan di sini satu saja karena memfokuskan dirinya untuk mendakwakan kepada tauhid yang khalis, sebagaimana ya para nabi dan rasul mereka berdakwah kepada tauhid yang khalis, yaitu beribadah kepada Allah saja. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum. Maka sebagaimana Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru sembahlah Allah dan ingkari segala bentuk taghut. Taghut itu apa? Maka taghut itu kata Imam Malik rahimahullahu taala, kullu ma'ubida min dunillah, segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, fada'watul anbiya'i wa da'watur rusuli ya ghalibuha, maka dakwanya para nabi dan dakwanya para rasul ya kebanyakan dakwah mereka yaduru ala tauhidil uluhiyah, dia berputar atau berkutit itu dalam tauhid al-uluhiyah. Kenapa? Karena memang kesyirikan yang terjadi dari zaman ke zaman itu adalah di dalam tauhid al-uluhiyah. Dalam tauhid apa? Al-uluhiyah. Ya. Amma tauhidur rububiyah, adapun tauhid rububiyah, fakatsirun minan nas, maka kebanyakan dari manusia, hatta kuffar, sampai orang-orang kafir Quraisy ya, yu'minuna bihi wa yusaddiquna bihi. Mereka beriman dengan tauhid rububiyah tersebut ya, dan mereka membenarkan tauhid rububiyah tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Zukhruf ayat yang ke-87. Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Mereka apabila engkau bertanya kepada mereka, wala in sa'altahum man khalaqahum, siapakah yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah, maka pasti mereka akan katakan yang menciptakan mereka adalah Allah tabaraka wa taala. Begitu juga Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-84 sampai dengan 85. Allah berfirman bahwasanya qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, sayaquluna lillah, bahwasanya katakan kepunyaan siapakah bumi dan siapa yang ada di atasnya. Maka mereka katakan apa? In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Sayaquluna lillah, maka mereka akan katakan adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir Quraisy mengakui semuanya. Orang kafir Quraisy mengakui bahwasanya Allah tabaraka wa taala adalah apa? Esa di dalam rububiyahnya. Allah esa di dalam apa? Rububiyahnya. Ya.
Esa dalam rububiyahnya. Maka ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum, innamal iskalu wal khalal waqa'a fi tauhidil uluhiyah, fanabbaha Syekh ya rahimahullahu taala ala dzalika. Bahwasanya kita dapatkan ya permasalahan ataupun al khalal, berbagai macam kerusakan-kerusakan itu cuma terjadi di dalam apa? Waqa'a fi tauhidil uluhiyah, terjadi di dalam masalah tauhid uluhiyah. Masalah tauhid al-uluhiyah. Ya. Ini kebanyakan terjadi, kebanyakannya ghalibuha, kata Syekh Mansur bin Muhammad As-Suqawi, yaitu apa? Kebanyakan daripadanya terjadi di dalam tauhid apa? Al-uluhiyah. Ya, fanabbaha Syekh rahimahullah. Makanya Syekh memperingatkan ala dzalika, terhadap permasalahan tauhid al-uluhiyah ini. Wa hadza min babi dzikri ba'di afradil am. Bahwasanya, dan ini ya dari bab apa? Penyebutan sebagian apa? Definisi-definisi yang umum. Ya, atau jenis-jenis yang umum, ya. Wa illa fa tauhid yashmulu tauhid al-uluhiyah. Ya, dan kalau tidak maka tauhid itu meliputi tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah dan tauhid ar-rububiyah wa tauhid al-asma was sifat. Begitu juga ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum, tentunya di sini juga ya kita dapatkan penyelisihan juga terjadi di dalam tauhid al-asma was sifat. Al-asma was sifat. Makanya para ulama juga membantah hal tersebut, ya. Membantah hal tersebut. Tapi ini kita dapatkan sedikit sekali. Sedikit sekali. Tapi kebanyakan yang terjadi itu dalam tauhid apa? Al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Kita dapatkan ya bahwasanya tidak diragukan ya bahwa sesungguhnya kesyirikan juga kadang terjadi dalam tauhid al-asma was sifat, tauhid ar-rububiyah. Tapi kebanyakan yang terjadi penyelisihan manusia itu adalah dalam tauhid apa? Al-uluhiyah. Dari zaman ke zaman tentunya. Dari zaman ke zaman. Makanya Syekh